Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Coba kembali dengan Bu Tuti. Kali ini di pembahasan soal kuis pertama bagian kedua untuk soal nomor 11 sampai 20. Oke, kita amati ya. Kemarin kita sudah bahas 1 sampai 10, masih tentang ide pokok sama kalimat utama. Ini juga sama. Oke, nomor 11 ternyata hampir sama seperti sama bacaannya seperti nomor 10, tetapi yang ditanyakan adalah ide pokok. Kemarin kita sudah menemukan kalimat utama dari bacaan nomor 11 ini ya, adalah kalimat yang pertama kan, maka sudah bisa kita ketahui ide pokoknya. Kamu tidak perlu melihat kalimat kedua, ketiga, dan keempat karena kamu sudah menemukan kalimat utamanya. Maka kita lihat mana yang sesuai ya, ide pokok yang sesuai dengan kalimat utama. Kita cek di nomor di opsi yang pertama, opsi A. Pak Hendra suka menabung, apakah sesuai dengan kalimat utama? Suka menabung, tidak ya, tapi di situ Pak Hendra suka membantu orang. Kita lihat yang B, tabungan Pak Hendra, suka membantu orang, tidak ada kata tabungan di situ. Nah, kita lewati juga. Kita cek yang C, sumbangan Pak Hendra, ada enggak kata sumbangan di kalimat utama yang pertama tadi? Ternyata tidak ada kan? Kita cek yang terakhir, Pak Hendra yang suka membantu. Wow, ini sesuai dengan kalimat utama, maka ide pokok nomor 11, soal nomor 11 adalah yang D. Kita cek juga. Oke, jawaban tepat adalah yang D. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Semoga tadi yang nomor 11 jawaban kalian tepat ya. Untuk soal nomor 12 yang ditanyakan adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat umum yang kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Kita cek dulu bacaannya. Sisa makanan dan bakteri di gigi sering kita jumpai. Jika tidak dibersihkan dapat mengikis gigi. Keduanya akan membentuk satu titik yang tidak terlihat. Semakin lama titik tersebut akan membentuk lubang gigi. Oleh karena itu, menggosok gigi sesudah makan sangat penting untuk dilakukan. Berarti kita cari kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain yang masih umum. Kita cek yang pertama, sisa makanan dan bakteri di gigi sering kita jumpai. Oke, simpan dulu. Kita cek yang B nyambung enggak sih? Jelasin enggak sih? Oke, jika tidak dibersihkan dapat mengikis gigi. Oh, bisa jadi Bu. Nah, bisa jadi yang kalimat pertama kalimat utamanya, karena yang kedua ya, kalimat kedua adalah menjelaskan kalimat pertama. Kita cek yang ketiga dulu, jangan langsung dipilih. Semakin lama titik tersebut akan membentuk lubang gigi. Titik tersebut tadi kalau tidak membersihkan gigi ya, mengikis gigi akhirnya membentuk lubang gigi. Bu, ini kan menjelaskan kalimat sebelumnya. Oke, kita cek yang terakhir, opsi yang terakhir. Oleh karena itu, menggosok gigi sesudah makan sangat penting untuk dilakukan. Nah, bisa kalian rasakan kalimatnya ya. Oleh karena itu berarti ini ada sebuah kesimpulan. Jadi tadi ada kejadian ya, sisa makanannya kalau kan ada di gigi, tidak dibersihkan dapat mengikis gigi, kemudian terbentuk titik-titik, kemudian kalau ada titik-titik semakin banyak menjadi lubang gigi. Oleh karena itu jadi karena itu yang banyak, maka menggosok gigi sesudah makan sangat penting untuk dilakukan. Nah, berarti kalimat utama tadi yang awal-awal anak-anak itu menjelaskan kalimat yang terakhir, kenapa kita perlu menggosok gigi. Nah, ini yang unik anak-anak. Jadi kalau tadi di soal-soal sebelumnya yang kita lihat adalah kalimat utama selalu ada di depan ya, tetapi untuk soal nomor 12 ini kalimat utamanya ada di akhir. Mari kita cek, betul nggak sih kalimat? Iya, kalimat utamanya ada di akhir.
Jawaban untuk soal nomor 12 adalah D. Oke, ini soal tantangan anak-anak. Jadi kalau kalian benar di nomor 12, luar biasa. Kita lanjutkan untuk nomor 13. Nomor 13 bacaannya sama seperti nomor 12, tetapi yang ditanyakan adalah ide pokok. Karena tadi kita sudah tahu kalimat utamanya ada di kalimat paling akhir ya, menggosok gigi sesudah makan sangat penting untuk dilakukan, maka kalimat yang lain tidak perlu diperhatikan. Kita ringkas kalimat utamanya, diperpendek, dipadatkan, kita cek mana yang cocok dengan kalimat utama. Yang A, cara merawat gigi yang benar. Apakah ada? Cara merawat gigi? Tidak disebutkan ya, tidak cocok dengan kalimat utama ya. Itu kan cara. Ini ada kata sangat penting untuk dilakukan, berarti kurang pas. Kita cek yang B, pentingnya menggosok gigi sesudah makan. Nah, ini sepertinya cocok ini Bu, sesuai ini ya. Nah, oke. Kita simpan dulu, cek dulu, jangan-jangan ini jawaban jebakan. Kita cek yang C, bahayanya bakteri pada gigi. Kalimat utama di situ tidak membahas tentang bakteri. Bakterinya dijelaskan oleh kalimat yang lain. Sekarang yang D, pentingnya pergi ke dokter gigi. Aduh, kalau yang ini ada kata dokter gigi padahal di situ di kalimat utama tidak ada, bahkan di kalimat yang lain pun tidak ada, maka yang D pasti kurang tepat. Jawaban untuk nomor 13 apa anak-anak? Yang cocok adalah jawaban yang B, pentingnya menggosok gigi sesudah makan. Oke. Bagaimana jawaban kalian untuk nomor 13? Semoga juga tepat ya. Kita lanjutkan untuk nomor 14. Ini paragrafnya sudah diberi nomor, jadi cukup memudahkan. Yang ditanyakan adalah kalimat utama lagi. Kalimat pertama, olahraga dapat menjadikan tubuh bugar. Olahraga juga dapat menjadikan tubuh lebih sehat dan kuat. Selain itu, olahraga juga membuat otot tubuh mengendul. Ada pengulangan ya anak-anak ya, olahraga juga membuat. Yang terakhir kalimat keempat, olahraga memiliki banyak manfaat. Oke, sudah terlihat kalimat utamanya yang mana. Jadi kalimat 1, 2, dan 3 semuanya ini menjelaskan tentang manfaat olahraga yang ada di kalimat keempat. Jadi bisa diketahui untuk kalimat utama nomor 14 ada di kalimat keempat. Oke anak-anak, sepertinya soal yang nomor berapa ini? Nomor 14 cukup mudah untuk dipahami ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 15, masih tentang ide pokok. Bacaannya sama seperti nomor 14. Tadi kita sudah temukan kalimat utamanya, olahraga memiliki banyak manfaat, maka kita tinggal sederhanakan ya, kita cari yang sesuai, cari yang ringkas, itu nanti ketemu ide pokoknya. Kita cek dulu cara agar tubuh menjadi bugar. Cocok nggak tentang olahraga memiliki banyak manfaat? Nggak cocok, kita abaikan. Kemudian yang B, manfaat tubuh sehat. Bukan tubuh sehat, tetapi manfaat olahraga. Nah, langsung ketemu yang C, manfaat olahraga. Ini sangat sesuai ini ya, ide pokok yang sangat ringkas dan pendek. Kita cek dulu yang D, olahraga yang tepat. Nah, ini nggak pas ini, tidak sesuai dengan kalimat utamanya. Maka nomor 15 sudah sangat jelas di situ untuk ide pokok paragraf berikut yang nomor 15 adalah manfaat olahraga. Oke anak-anak, untuk soal yang ini cukup mudah bukan? Nah, Putri harap jawaban kalian tepat ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Masih tentang kalimat utama. Oke.
Berdasarkan pengamatan, banyak terumbu karang di kepulauan Indonesia yang mati. Salah satu penyebabnya adalah adanya aktivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara. Banyaknya terumbu karang yang mati ini memengaruhi ekosistem dalam laut. Bahkan tak jarang kehidupan makhluk-makhluk di laut terancam. Kira-kira mana ini ya yang menjadi kalimat utama anak-anak? Di sini kamu lihat ada juga beberapa pengulangan ya. Di kalimat pertama, terumbu karang di kepulauan Indonesia mati ya, banyak yang mati. Penyebabnya berarti penyebab terumbu karang yang mati. Kemudian terumbu karang yang mati ini memengaruhi ekosistem dalam laut. Menjelaskan lagi yang sebelumnya ya, bahkan tak jarang kehidupan makhluk-makhluk di laut terancam. Ini juga menjelaskan sebelumnya. Maka nomor 16 cukup jelas ini, walaupun bacaannya panjang. Kalimat utamanya ada di kalimat yang ada di kalimat yang ada di kalimat yang pertama. Waduh, maaf ini terdelete ini ya. Oke, maaf ini ada sedikit ralat anak-anak. Di nomor 16. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit input yang salah di nomor 16 ya anak-anak. Untuk kalimat utamanya, untuk nomor 16 jawaban yang tepat adalah A. Kalimat utamanya ada di kalimat nomor 1, seperti itu. Kita lanjutkan untuk nomor 17 ya. Untuk ide pokoknya, karena paragrafnya sama seperti nomor 16, maka kita tidak perlu mencari, tidak perlu membaca keseluruhan. Kita cukup mencari ide pokok itu berdasarkan kalimat utamanya, mana pilihan jawaban yang sesuai dengan kalimat utama. Kita cek dulu ya. Yang A, letak terumbu karang. Letak terumbu karang. Dijelaskan enggak sih terumbu karang terletak di mana? Tidak ya. Di kalimat pertama tadi, kalimat utamanya tidak menjelaskan tentang letaknya. Kemudian yang B, pulau-pulau di Indonesia. Wow, ini sangat gak nyambung walaupun di situ ada kata kepulauan Indonesia, tapi tidak membahas tentang itu. Yang C, banyaknya terumbu karang yang mati ya di kepulauan Indonesia. Sepertinya ini sesuai ya, tapi kita cek dulu yang D, cara menjaga terumbu karang. Ini adakah tadi cara menjaga terumbu karang? Tidak ya, tadi hanya menjelaskan tentang kondisi terumbu karang di kepulauan Indonesia yang banyak yang mati, seperti itu. Maka untuk nomor 17, ide pokok yang tepat yang sesuai dengan kalimat utama adalah yang C, banyaknya terumbu karang yang mati. Oke. Selanjutnya anak-anak, langsung saja ke nomor 18 ya. Di sini ditanyakan lagi tentang kalimat utama. Di Desa Mekar ada sebuah sanggar kerajinan tangan. Orang-orang menyebutnya demikian karena tempat itu digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan. Bahan untuk membuat kerajinan adalah bambu. Sanggar itu dikelola oleh Karang Taruna Desa Mekar. Ini menjelaskan, kalau kamu lihat di situ yang diulang-ulang adalah ada kata kerajinan, ada kata sanggar ya, ada sanggar kerajinan tangan. Maka kalimat utamanya ini jelas terlihat, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, kalimat ke-1. Di desa itu ada sebuah sanggar kerajinan tangan. Nah, kenapa demikian? Berarti kan menjelaskan kalimat itu kenapa demikian. Oh, kalimat tadi yang pertama tadi dijelaskan dengan kalimat berikutnya. Disebut itu karena untuk membuat barang kerajinan. Bahannya apa toh? Bahannya bambu. Siapa yang mengelola? Oh, Karang Taruna. Jadi apa toh yang dibahas di situ tadi? Oh, yang dibahas tentang ada desa
yang dijadikan atau di Desa Mekar ada sanggar kerajinan tangan. Nah, seperti itu. Maka kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Jawaban nomor 18 adalah A. Oke anak-anak, seperti itu ya. Semoga jawaban kalian tepat. Nomor 19. Oke, untuk nomor 19 ini Bu Tuti mohon maaf, ternyata di situ ada kesalahan nama anak-anak. Tias dan Rita ya, di situ memiliki kegemaran yang sama. Mereka berdua sangat menyayangi tanaman bunga. Kedua kakak beradik itu sangat rajin menyirami dan memberi pupuk. Di saat bunga bermekaran, Tias dan Ayu memetiknya untuk hiasan meja. Di atas ada Tias dan Rita, yang di bawah ada Tias dan Ayu. Kita pakai Tias dan Rita aja ya anak-anak ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah kalimat utama. Kita cek kalimat 1, 2, 3 atau 4. Ini kalimat pertama, Tias dan Rita memiliki kegemaran yang sama. Kita cek yang kalimat berikutnya. Mereka berdua berarti Tias dan Rita ya, sangat menyayangi tanaman bunga. Berarti kalimat ini menjelaskan kalimat sebelumnya tadi. Jadi kegemarannya apa sih? Oh, menyayangi tanaman bunga. Kedua kakak beradik itu sangat rajin menyirami dan memberi pupuk. Oh, menyayanginya bagaimana caranya? Menyirami dan memberi pupuk. Terus di saat bunga bermekaran, Tias dan Ayu memetiknya untuk hiasan meja. Untuk apa? Mereka punya kegemaran seperti itu. Nah, ternyata untuk hiasan meja itu bunga-bunganya. Maka sudah jelas untuk nomor 19 kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Itu anak-anak ya. Dan nomor yang terakhir masih dengan bacaan yang sama. Kita udah tahu kalimat utamanya yang mana, sudah pasti kita bisa menentukan ide pokok dengan mudah ya. Tadi kalimat pertama, maka tidak perlu kita lihat kalimat yang lain ya anak-anak ya. Nah, oke. Kalimat yang pertama tentang kegemaran Tias dan Rita yang sama. Nah, kita cek mana yang sesuai dengan kalimat utama. Apakah A, kegemaran Tias dan Rita yang sama? Oh, ini persis Bu, hampir sama. Oke, simpan dulu, cek dulu yang B. Sifat Tias dan Rita yang sama, apakah menjelaskan sifatnya? Tidak ya anak-anak ya, tidak menjelaskan tentang sifatnya. Yang C, cara merawat bunga, apakah tadi dijelaskan? Tidak juga ya, nggak ada tentang cara merawat bunga. Kemudian apakah tanaman yang disukai Tias dan Rita? Ini juga tidak. Maka ide pokok yang cocok untuk nomor 20 untuk paragraf ini adalah yang A, karena sesuai dengan kalimat utama. Oke. Oke anak-anak. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Tuti, pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Cukup panjang ya anak-anak ya. Ya karena yang kita bahas dua hal yang memang dengan paragraf pastinya penjelasannya sangat panjang. Pastikan kalian tidak bosan untuk membaca ya, walaupun sebenarnya yang dibaca tidak keseluruhan. Oke, seperti itu. Semoga nilai kalian tadi ya, kalian lihat, oh ternyata aku sudah bisa ini. Kalau nilai kalian 100, wah luar biasa, berarti kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Jika masih 70 ke bawah, berarti kalian masih perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Bu, nilaiku 80, gimana Bu? Baik, tapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih sempurna. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jika nanti ada yang belum kalian pahami, kalian harus berani bertanya via WA pada Bu Tuti atau telepon. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.